Sebuah kamar kos yang tidak terlalu luas, dindingnya polos, hanya ditempeli jadwal kuliah dan satu poster game yang warnanya mulai pudar. Lampu meja menyala temaram, kipas angin berputar pelan, memecah sunyi malam. Di depan layar monitor, seorang mahasiswa duduk bersandar di kursi. Matanya fokus, tangannya lincah menekan tombol keyboard. Di balik handset yang menutup telinga, dunia lain sedang ia masuki. Dulu pemandangan seperti ini sering dianggap biasa, sekedar anak muda yang larut dalam permainan, menghabiskan waktu, menghabiskan kuota, dan kata sebagian orang menghabiskan masa depan. Namun malam ini berbeda karena dari layar kecil itu mungkin bukan hanya hiburan yang mengalir, ada rupiah, ada peluang, dan ada cerita tentang perubahan cara generasi muda memaknai kerja dan hobi. Mahasiswa itu bernama Fahri, semester 5, jurusan Ilmu Pemerintahan. Sehari-hari hidupnya tak jauh berbeda dari mahasiswa lain. Kuliah pagi, tugas yang menumpuk, dan waktu istirahat yang sering terasa kurang. Namun ketika malam datang, Fahri memasuki rutinitas lain. Kamera dinyalakan, aplikasi streaming dibuka, game pun dimulai. Bukan di ruang kelas, bukan pula di kantor, melainkan di kamar kos yang sempit, perlahan berubah menjadi ruang kerja digital. Halo semuanya, nama aku Fahri, aku mahasiswa ilmu pemerintahan semester 5 dan aku juga seorang streamer game. Nah, di sini aku tuh kayak dua sisi mata uang yang berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Kalau ditanya sejak kapan aku main game, jujur game itu sebenarnya bahasa pertama sebelum aku kenal dunia profesional. Namun titik baliknya itu pas aku masuk kuliah. Aku tuh ngeliat streaming bukan sekedar hobi, tapi sebagai laboratorium untuk menguji disiplin aku. Nah, tentang game apa yang aku mainin, aku tuh biasanya seneng sama game kompetitif tactical shooter sama strategi games lah. Kayak Call of Duty dan beberapa game yang lain yang aku nggak bisa sebutin juga. Hari-hari pertama tidak terlalu ramai, kadang hanya satu menonton, kadang dua, sering juga nihil. Namun Fahri tetap berbicara, tetap bercanda, tetap bersikap seolah ada yang mendengarkan. Dari situlah ia belajar satu hal penting. Streaming game bukan sekedar soal kemampuan bermain, bukan hanya soal menang atau kalah. Ada suasana yang harus dijaga, ada emosi yang harus dikendalikan, ada komunikasi yang harus dibangun bahkan dengan orang yang tak pernah ditemui secara langsung. Nah, di situ tuh setiap detik tuh adalah keputusan. Dimana aku tuh nggak cuma bermain, aku tuh belajar gimana caranya aku memimpin tim di bawah tekanan, gimana tetap tenang saat situasi sedang kacau, dan bagaimana mengevaluasi kekalahan menjadi strategi kemenangan di ronde berikutnya. Ini tuh simulasi kepemimpinan yang aku bawa ke dalam organisasi kampus dan tugas-tugas kelompok aku. Namun di balik layar, ada konsekuensi yang menyertai. Menjadi mahasiswa sekaligus streamer bukan perkara yang mudah. Tugas kuliah tidak pernah menunggu, ujian tetap datang tepat waktu, sementara dunia streaming pun menuntut konsistensi. Ada malam ketika mata terasa berat, tetapi kamera harus tetap menyala. Ada hari ketika tugas belum selesai, sementara notifikasi penonton sudah berdatangan. Tantangan terbesar yang aku hadapi adalah perang melawan waktu dan ekspektasi. Menjadi mahasiswa sekaligus streamer berarti aku tuh punya dua dalam tanda kutip bos. Kampus yang pertama itu kampus dan game. Kampus menuntut intelektualitas dan ketepatan waktu, sementara audiens aku itu menuntut konsistensi dan kreativitas. Ada malam-malam di mana aku harus tetap tampil penuh energi di depan layar meskipun ya baru baru selesai ujian gitu. Tantangan mentalnya itu ya menjaga supaya kedua dunia ini tuh nggak saling memakan dan bertabrakan lah. Aku tuh harus mastiin kalau aku di kampus, aku adalah mahasiswa 100% dan saat on cam aku ada entertainer 100%. Dunia streaming adalah ruang terbuka. Komentar datang tanpa pintu, tanpa bisa kita batasi. Ada dukungan, ada pujian. Namun tak jarang juga ada kata-kata yang menusuk. Tidak semua orang siap berada di bawah sorotan. Tidak semua komentar bisa diabaikan begitu saja.
Aku juga sering ditanya gimana cara aku nanggapin stigma. Nah, banyak yang masih mandang streamer itu tuh cuman orang malas yang mencari pelarian. Tapi menurut aku stigma itu adalah bahan bakar. Aku membuktikan bahwa melalui streaming aku membangun soft skills yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Kayak manajemen komunitas, literasi digital, terus kemampuan analisis data. Aku nggak cuma main game, aku sedang mengelola sebuah personal brand. Aku menepi stigma bukan dengan kata-kata, tapi dengan bukti bahwa nilai akademik aku tetap unggul dan pengaruh digital aku tuh tetap positif. Tidak semua orang langsung memahami pilihan ini. Masih ada anggapan bahwa bermain game adalah kegiatan yang sia-sia. Masih ada kekhawatiran bahwa dunia virtual akan menjauhkan masa depan nyata. Aku ingin nunjukin bahwa di era ini menjadi multidimensi adalah sebuah kekuatan bukan kelemahan. Aku tuh biasa buat kayak eh to-do list to-do list dalam dalam setiap harinya gitu. Yang pertama itu dari jam 8 sampai jam 3 ini tuh waktunya fokus belajar. Ini waktu yang benar-benar sakral buat aku karena aku harus mastiin kehadiran penuh dan keterlibatan aku di kelas dan aku nggak akan nyentuh urusan konten apapun di jam ini karena ini investasi terbesar aku dalam uh, meraih gelar akademik aku. Terus dari jam 3 sampai jam 5 biasanya di jam ini setelah kuliah aku masuk ke fase deep work. Ini kayak jembatan yang nentuin apa malam ini aku tenang atau stres. Nah, biasanya setelah aku nyelesain semua kewajiban kampus, kayak tugas, laporan, terus riset di jam ini, prinsip aku tuh jangan bawa beban kampus ke kursi gaming kalau misalnya aku tuh memang pengen on cam di hari itu. Nah, terus di jam 5 sampai jam 7 ini tuh kayak jam recharge-nya aku. Aku sadar kalau kesehatan itu adalah aset. Nah, di fase ini aku menjauh dari semua perangkat digital. Aku mandi, makan, terus ngelakuin hobi ringan lain kayak basket supaya mental aku tuh segar dan ya siap untuk menghadapi audiens gitu. Nah, terus di jam 7 sampai jam 8, sejam sebelum live aku tuh berubah menjadi produser. Aku ngecek teknis, nyiapin aset visual dan nyusun kerangka pembicaraan agar stream aku tuh punya nilai edukasi atau hiburan yang berkualitas. Di fase terakhir lah, aku tuh bilangnya performance and engagement. Ini di jam 8 sampai jam 11. Nah, di waktu ini tuh aku berinteraksi sama audiens gitu. Aku bangun koneksi, terus aku sambil dengerin cerita mereka juga dan ngasah kemampuan komunikasi aku secara langsung. Nah, di fase yang terakhir aku namanya evaluation and rest. Nah, sebelum nutup hari, aku ngelakuin audit singkat. Kayak apa ya yang kurang dari stream tadi? Apa apa ya jadwal kuliah besok pagi? Nah, setelah semuanya rapi, barulah aku istirahat dengan perasaan tenang karena kedua tanggung jawab ini udah aku temuin. Kisah Fahri bukanlah cerita tunggal, ia adalah bagian dari perubahan zaman. Di era digital, ruang kerja tidak lagi selalu berupa kantor. Layar monitor bisa menjadi meja kerja, handset bisa menjadi alat komunikasi profesional, namun para pelaku juga menyadari satu hal yang penting. Tidak semua hobi harus dipaksa menjadi pekerjaan, dan tidak semua peluang harus diambil tanpa pertimbangan. Keseimbangan tetap menjadi kunci antara passion dan pendidikan, antara produktivitas dan kesehatan mental. Dari layar ke rupiah, dari hobi menjadi sumber penghasilan. Kisah ini bukan tentang siapa yang paling jago bermain game, bukan pula tentang seberapa besar penghasilan yang didapat. Ini adalah cerita tentang keberanian mencoba, tentang konsistensi dalam hal kecil. Kisah mahasiswa dan game online ini adalah potret perubahan zaman. Game, teknologi hanyalah alat. Nilainya ditentukan oleh cara manusia menggunakannya. Peluang bisa datang dari arah yang tidak terduga, asal dijalani dengan kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab.